Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan atau sharing pengetahuan tentang analisis kovarian atau ANACOVA yang merupakan sebuah teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan sebuah ketepatan atau keakuratan dalam sebuah percobaan, karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Jadi kalau ANACOVA ini merupakan sebuah gabungan atau perpaduan antara analisis varian atau ANAVA dengan regresi. Nah, di sini ada prinsip dasar dari ANACOVA. Yang pertama adalah ANACOVA ini merupakan kombinasi dari analisis regresi dengan analisis varian atau ANAVA. Kata kovarian dipergunakan karena variabel Y yang bertambah setelah terpengaruhi suatu perlakuan penelitian yang berhubungan secara linier dengan variabel lainnya, yaitu variabel X. Kemudian, ANACOVA ini juga merupakan sebuah metode yang berbasis regresi linier. Maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen harus linier dalam parameternya. Nah, di sini dalam analisis ANACOVA ini juga ada asumsi-asumsi dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu data harus normal, kemudian data juga harus homogen, dan uji linearitas juga wajib dilakukan. Karena di sini ada regresi linier, maka syarat dasarnya juga harus diuji linearitasnya. Jika ketiga-tiganya terpenuhi, baru bisa digunakan analisis kovarian ini. Nah, selanjutnya di sini ada peubah atau variabel dalam ANACOVA dan tipe datanya. Bisa dilihat dalam tabel ini. Di sini ada peubahnya ada dua, ada peubah Y dan peubah X, di mana peubah Y itu dikatakan dengan peubah respon, sedangkan X itu dengan peubah bebas. Sedangkan untuk peubah responnya itu datanya dalam bentuk kuantitatif, sedangkan untuk peubah bebasnya itu datanya ada dua, kuantitatif disebut covariate, kemudian yang satu lagi kualitatif atau kategori yang disebut nantinya sebagai treatment atau perlakuan. Nah, tujuan dari ANACOVA itu sendiri adalah untuk mengetahui atau untuk melihat pengaruh dari perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol. Nah, ini ada mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Jadi di sini ANACOVA ini sangat lebih tepat dalam analisisnya. Jadi gini, apabila kita ingin menerapkan sebuah model pembelajaran, maka salah satunya misalnya EQ atau ke pretest, tes awal itu dikontrol. Karena keberhasilan dari sebuah penerapan model pembelajaran itu terhadap hasil belajar atau apa, itu sangat murninya apabila dikontrol dulu kemampuan awalnya, artinya dilihat dulu, dikontrol dulu dengan EQ-nya. Sehingga betul-betul murni yang diperoleh itu dari hasil penerapan model tersebut. Maka teknik analisis yang tepat digunakan kalau mau lihat seperti itu adalah ANACOVA. Nah, di sini bisa dilihat keunggulan dari ANACOVA itu sendiri dalam analisis data penelitian. Yang pertama itu dapat meningkatkan presisi. Presisi itu ketepatan rancangan penelitian, terutama apabila peneliti masih ragu pada pengelompokan subjek perlakuan yang diterapkan dalam penelitian, yaitu apakah sudah benar-benar dapat mengendalikan pengaruh variabel luar ataukah belum. Kemudian, di sini dapat digunakan juga untuk mereduksi
variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam sebuah penelitian tersebut. Dan yang ketiga itu dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Jadi itu 3 jenis dari keunggulan ANACOVA itu sendiri. Kemudian, prosedur pengendalian variabel dalam ANACOVA itu ada 2 cara. Yang pertama, dengan pengendalian pada pengaruh variabel luar. Yang satu lagi, pada kondisi awal variabel terikat yang berbeda. Nah, apa contoh kasusnya untuk kedua model pengendalian dalam ANACOVA ini sendiri? Nah, misalnya contoh kasusnya, ini yang pengendalian. Artinya kita mengendalikan pengaruh variabel luar. Peneliti ingin mengetahui pengaruh macam-macam cara belajar terhadap prestasi belajar dengan mengendalikan kecerdasan siswa. Artinya, seorang peneliti ingin menerapkan sebuah model pembelajaran misalnya untuk melihat prestasi belajar. Jadi yang dikendalikan itu adalah kecerdasan atau IQ siswanya. Nah, kecerdasan siswa merupakan variabel yang berada di luar kawasan variabel cara belajar dan prestasi belajar. Jadi IQ itu merupakan pengetahuan awal atau artinya variabel luar yang tidak ada kaitannya dengan variabel yang peneliti itu ingin teliti. Nah, gitu. Sedangkan yang kedua, pengendalian awal variabel. Artinya di sini peneliti akan menguji pengaruh atau macam-macam metode pengajaran terhadap prestasi belajar siswa dengan mengendalikan prestasi belajar sebelum metode yang diukur. Sebelum metode pengajaran itu diterapkan. Prestasi belajar yang diukur sebelum penerapan metode pengajaran merupakan kondisi awal dari prestasi belajar setelah penerapan metode pengajaran dalam penelitian. Jadi di sini kondisi awal, artinya ada tes awal. Sebelum diterapkan metode itu, maka yang dikontrol, yang dikendalikan dulu itulah kemampuan awal siswa itu sendiri sebelum penerapan model itu. Jadi setelah nanti yang dikontrol kemampuan awal, tentunya hasil yang diperoleh dari penerapan itu betul-betul murni dari hasil penerapan model tersebut. Karena kemampuan awalnya sudah dikontrol atau sudah dikendalikan. Begitu juga tadi pengaruh dari kecerdasan. Kecerdasannya itu sudah dikendalikan terlebih dahulu sebelum penerapan model pembelajaran atau metode pembelajaran tersebut. Nah, inilah 2 jenis prosedur pengendalian variabel dalam ANACOVA itu sendiri. Nah, di sini ada model analisis kovarian, bentuknya seperti ini. Ada YIJ sama dengan mu tambah alpha I tambah BXIJ tambah epsilon IJ. Jadi ini keterangannya semuanya, bisa dilihat sendiri dari model analisis kovarian. Ada juga menuliskan beta XIJ kurang X bar dan selanjutnya. Ada estimasi parameternya. Di sini ada estimasi parameternya, artinya langkah-langkah yang nanti akan digunakan untuk menganalisis ANACOVA ini. Di sini kita mendiskusikan tentang analisis kovarian, cara perhitungannya secara manual. Artinya kita bandingkan nanti antara F hitung dengan F tabelnya atau secara teoretik dan empiriknya. Jadi yang pertama buat lu hipotesisnya, H0 itu berarti semuanya itu sama, sedangkan HA atau H1-nya sekurang-kurangnya ada salah satu yang tidak sama. Kemudian tingkat signifikansinya mau berapa? 5% atau 0,01% atau 0,01 atau 1%. Kemudian uji statistiknya di sini F hitungnya R crash A. Nah, ini banding dengan R crash D, artinya ini inti singkatan dari analisisnya nanti. Kemudian di sini ada daerah kritis atau kriteria pengujiannya. H0 ditolak jika F rasio, F hitung lebih dari F tabel ini. Kemudian setelah kita bandingkan apa yang diterima, apakah terima H0 atau terima HA, baru ditarik sebuah kesimpulan. Di sini ada prosedural yang ditempuh untuk menghitung ANACOVA itu sendiri. Ini ada formula-formulanya untuk menghitung jumlah kuadrat total untuk kriterium Y
kemudian covariable X, dan products, artinya perkalian dari X dan Y. Nah, ini formula-formula yang digunakan dalam perhitungan ANOVA itu sendiri. Jadi yang pertama kita cari JKTY, JKTX, dan JKTXY. Kemudian di sini langkah kedua menghitung jumlah kuadrat dalam kolom JKD, jumlah kuadrat dalam kolom Y, dalam kolom X, dan dalam produk XY. Dan selanjutnya kita juga menghitung jumlah kuadrat residu JKRes, artinya jumlah kuadrat residu total yang pertama, kemudian dalam dan antar kelompok. Jadi JKRes jumlah kuadrat residu total, jumlah kuadrat residu dalam kelompok, dan jumlah kuadrat residu antar kelompok. Itu formulanya. Dan kemudian kita hitung derajat kebebasan atau DF total dalam dan antar kelompok, di mana derajat bebas totalnya N kurang 2, sedangkan derajat bebas antar kelompoknya K kurang 1, kelompoknya kurang 1, banyak kelompok. Kemudian derajat bebas dalam kelompoknya yaitu N kurang K kurang 1. Untuk menentukan varian residu, yaitu dengan menghitung rata-rata kuadrat residu antar kelompok R-A. Ini rata-rata kuadrat residu antar kelompok dan dalam kelompok. Nah, jadi ini R-A ini formulanya. Kemudian rata-rata kuadrat residu dalam kelompok ini formulanya. Nah, untuk menghitung F rasionya atau rasio F residunya atau F hitung, nah inilah tadi rata-rata kuadrat residu antar kelompok dibandingkan atau dibagi dengan rata-rata kuadrat residu dalam kelompok. Kemudian langkah selanjutnya yang ketujuh, melakukan uji signifikansi dengan membandingkan antara F empirik, ini F empirik atau F hitung, dengan F teoretik atau F tabel yang terdapat pada tabel F. Nah, inilah contoh permasalahannya. Kita diskusikan supaya lebih paham dari formula-formula dan teori yang telah disampaikan sebelumnya dan betul-betul dapat dipahami dari contoh kasus ini. Jadi sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar dengan menempatkan tes awal sebagai faktor kendali atau covariable. Jadi di sini tes awalnya itulah sebagai covariable-nya atau dikendalikan dulu ini. Jadi mau dilihat, ada nggak pengaruh metode pembelajaran itu terhadap hasil belajar dengan kemampuan awal itu dikendalikan. Rumusan masalahnya, setelah dikendalikan oleh covariable X ini tes awal tadi, apakah terdapat perbedaan hasil belajar, itu Y, responnya antara siswa yang diajarkan dengan metode inquiry, dengan metode diskusi, dan metode PBL. Itu disimbolkan A, B, C tadi. Nah, sebelumnya kita rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini kita deskripsikan saja dengan kata-katanya. Setelah dikendalikan oleh covariable tes awal, tidak terdapat perbedaan. Inilah sama. Berarti antara hasil belajar yang diajarkan dengan metode inquiry, dengan metode diskusi, dan dengan metode PBL. Artinya sama semuanya. Sedangkan yang HA-nya atau H1-nya, setelah dikendalikan covariable tes awal, terdapat perbedaan. Artinya ini ada bedanya. Nah, gitu. Kalau ini sama semuanya ada bedanya. Antara siswa yang diajarkan dengan metode inquiry, metode diskusi, dan metode PBL. Jadi sekarang kita mau analisis, kemudian kita tarik kesimpulan mana yang diterima. Apakah terima H0 ataupun diterima H1-nya. Ini tabel hasil dari penelitiannya. Artinya di sini setelah si peneliti mengumpulkan datanya, ini merupakan dari tes awal. Ini merupakan tes akhir setelah diterapkan metode inquiry. Ini merupakan tes awal. Ini hasil tes akhir setelah metode diskusi. Dan ini begitu juga, ini hasil dari penerapan metode PBL. Jadi di sini N-nya itu berarti ada berapa? Di sini N-nya itu total siswanya, kalau kita bilang siswa atau mahasiswanya, itu ada 15. Artinya 5 kali 3, karena 3 kelompok. Sedangkan kelompoknya itu ada 3. Jadi kita buat dulu tabel penolongnya atau tabel kerja ANOVA-nya. Nah, di sini tabel kerja ANOVA-nya itu kita langsung, tadi sebelumnya diketahui X dan Y dari pengumpulan datanya untuk masing-masing kelompok tadi. Kemudian kita kuadratkan. Kenapa kita kuadratkan keduanya? Kemudian kita kalikan sesuai dengan formula sebelumnya yang telah disampaikan. Jadi
apa yang kita butuhkan. Nah, untuk kita substitusikan ke dalam formula selanjutnya. Maka di sini dikatakan dengan tabel kerja ANACOVA-nya. Nah, dari hasil semuanya tadi, ini dijumlahkan, ini sigma dijumlahkan masing-masing secara kolomnya. Ini jumlahkan, kemudian baru kita substitusikan ke formula. Berdasarkan tabel kerja ANACOVA yang didapatlah nilai-nilai berikut. Jadi N-nya tadi, banyak mahasiswanya itu ada 15. Artinya dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana satu kelompok itu ada 5 orang. Kemudian XT, jumlah dari tes awal. Tadi ini kan, kalau kita bilang tes awal atau kemampuan awal 73, XT. XT, artinya di sini dari X semuanya ditambahkan. 24 ditambah dengan 23, ini jumlah hari ini berarti 47. 47 ditambah lagi dengan 26. Berarti 47 ditambah dengan 26 artinya 73. Itu XT. Begitu juga dengan YT, 107. Berarti sigma dari total Y. Ini total dari Y. Total dari Y 107, berarti Y di sini totalnya 35. Ini untuk kelompok 1 35 tambah dengan 34. Berarti 69. 69 ditambah dengan 38 berarti 107. Nah ini. Begitu juga dengan sigma X kuadrat T. Itu 377. Dari mana diperolehnya? Kuadrat. Berarti dari 124 ditambah dengan 111 ditambah dengan 142. Jumlah dari X kuadratnya. Sehingga diperolehlah nilai 377. Begitu juga dengan Y kuadrat, YT kuadrat. Total dari Y kuadrat. Dari 249 ditambah dengan 234 ditambah dengan 292. Sehingga diperolehlah nilainya 775. Kemudian jumlah dari sigma XT kali YT. Jadi di sini sigma XT kali YT. Berarti dari sini X kali Y totalnya 167 ditambah dengan 158 ditambah dengan 200. Sehingga diperolehlah nilainya 525. Selanjutnya dapat dihitung ANACOVA-nya. Jadi kita jumlah kuadrat total dulu kita hitung. JKTY jumlah kuadrat total Y. Jadi di sini formulanya kita substitusikan aja, udah ada di sini, itulah kita tulis tadi sebelumnya. 775 ini, kemudian YT kuadrat udah ada di sini 107 dikuadratkan per N itu 15. Sehingga ini 107 dikuadratkan dibagi 15, kemudian hasil ini dikurang dengan ini, dapatlah 11,7. Begitu juga dengan JKTX, jumlah kuadrat total X. Jadi disubstitusikan lagi, T kuadrat ini 377, kemudian jumlah XT adalah 73, kemudian dikuadratkan bagi 15. Hasil bagi ini, kemudian dikurang dengan ini, dapatlah nilainya 21,7. Kemudian jika TXY, artinya jumlah kuadrat total produk XY, perkalian X dan Y. Berarti XTYT jumlahnya tadi 525, kemudian X sigma XT 73 dikali dengan sigma YT 107 dibagi 15. Hasilnya ini dibagi, habis itu dibagi, kemudian 525 dikurang dengan hasil ini. Diperolehlah nilai yaitu 4,3. Jadi untuk di sini kita sudah selesai untuk JKT-nya. Baru selanjutnya kita ingin mencari JKD, jumlah kuadrat dalam kolomnya. JKDY, JKDX, dan JKDXY atau X produk Y. Jadi di sini formulanya sudah ini tinggal substitusikan aja ke formula-formula ini, di mana YT kuadrat tadi 775, kemudian jumlah dari Y kelompok 1, jumlah dari Y kelompok 2, jumlah dari Y kelompok 3. Itu bisa dilihat dari tabel tadi. Jumlah Y kelompok 1 35, jumlah Y kelompok 2 34, jumlah Y kelompok 3 38. Berarti 35, 34, 38. Nih, 35 kuadrat 34. Nah, tadi dari total Y masing-masing kelompok ini dikuadratkan, kemudian dibagi 5, kemudian ini dikuadratkan dibagi 5.
Ini sigmanya nggak ada nih, 34 saja sebenarnya, 34. Sigmanya ya ini ya. Nah, jadinya kemudian ini juga ada sigmanya. Sigmanya nggak ada, nggak dituliskan. Jadi langsung 35 kuadrat, 34 kuadrat, 38 kuadrat. Hasilnya dibagi 5, dibagi 5, dibagi 5, kemudian dijumlahkan. Kemudian 775 dikurang dengan hasil penjumlahan semua ini, diperolehlah nilai JKDY 10. Kemudian JKDX. Nah, jadinya di sini XT kuadrat tadi 377. Udah ada pada sebelumnya 377. Kemudian untuk ini jumlah dari masing-masing kelompok X untuk kelompok kedua, X untuk kelompok 3. Jadi kita lihat dari kelompok 1 tadi X-nya 24, kelompok 2-nya 23, kelompok 3-nya 26. Berarti 24, 23, 26. Ini sigmanya nggak ada nih. Ini salah ditulis. Berarti 24 dikuadratkan dibagi 5, 23 dikuadratkan dibagi 5, 26 dikuadratkan dibagi 5. Hasilnya itu dari ini dikurang dengan hasil ini diperolehlah nilai 20,8. Begitu juga untuk JKD produk Y. Ini jumlah XTYT udah ada 525 di belakang tadi. Ini juga hasil dari sigma kelompok 1X, sigma kelompok 1Y. Artinya di sini 35 kali 24 atau 24 kali 35, 23 kali 34, kemudian 26 kali 38. Hasil semua ini dibagi, besok dijumlahkan. Kemudian yang ini dikurang dengan hasil ini diperolehlah JKD produk XY 3. Selanjutnya baru kita mau cari jumlah kuadrat residu. Residu total, kemudian dalam kelompok dan antar kelompok. Berarti di sini udah ada formulanya JKTY kurang JKT XY kuadrat per JKTX. Ini JKTY udah ada di sebelumnya kita peroleh, yaitu 11,7. JKTY 11,7 di sini. Ini JKTX 21,7, ini 4,3. Berarti 11,7 JKTY. Kemudian 4,3, ini JKTXY udah ada di belakang. Kemudian JKTX 21,7. Ini dikuadratkan dulu. Hasil kuadrat ini dibagi dengan ini. Kemudian baru 11,7 dikurang dengan hasil ini. Diperolehlah nilai jumlah kuadrat residu total 10,8. Kemudian jumlah kuadrat residu dalam kelompok JKDY. Ini JKDY-nya di sini 10. Ini JKD jumlah kuadrat dalam Y 10. Kemudian 3 kuadrat ini JKDXY yang sebelah sini JKDXY ini JKDX 20,8. Ini 20,8. Kemudian 9 berarti dibagi dengan 20,8 hasilnya itu. Kemudian 10 dikurang dengan hasil ini diperolehlah 9,6. Kemudian jumlah kuadrat residu antar kelompok berarti JK rest jumlah kuadrat residu total dikurangi dengan jumlah kuadrat residu dalam kelompok. 10,8 dikurang dengan 9,6 diperolehlah nilai 1,2. Baik, kita sudah memperoleh jumlah kuadrat residu antar kelompok dan jumlah kuadrat residu dalam kelompok. Berarti kita sudah bisa mencari F empirik atau F hitungnya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu derajat bebasnya. Kemudian DBT, derajat bebas total, N kurang 2. Tadi banyak mahasiswa dalam penelitian tadi 15, di mana dibagi ke dalam 3 kelompok. 15 dikurang 2 adalah 13. Kemudian K kurang 1. Kelompoknya ada 3, 3 kurang 1, 2. Kemudian N-nya 15 kurang 3 kurang 1 berarti 11. Kemudian ini sudah ada derajat bebas masing-masingnya. Baru dicari rata-rata kuadrat residu antar kelompok ini. Berarti jumlah kuadrat residu antar kelompok dibanding dengan derajat bebas antar kelompok. 1,2 tadi yang sebelumnya sudah didapat. 1,2 dibagi dengan 2 berarti dapatnya 0,6. Kemudian yang dalamnya 9,6 tadi. Dalam kelompok 9,6 yang ini. Dibagi dengan DBD 11. Dapatlah 0,9. Baru kita peroleh F rasionya atau F residu atau F hitung 0,6 dibagi dengan 0,9 dapatlah 0,7. Kita sudah memperolehlah F hitungnya sebesar ini. Kemudian baru kita melakukan uji signifikansinya dengan membandingkan antara F empirik dengan
teoretik yang terdapat pada tabel F. Jadi F empirik atau F hitung atau rasio itu 0,7. Teoretiknya atau tabel itu alfa T kurang 1, kemudian T kali R kurang 1 kurang 1. Di sini tadi pada kasus ini peneliti mengambil taraf signifikansinya atau alfanya 0,05. Di sini T 3 kelompok tadi ya. Ada 3 kurang 1, kemudian 3 kali masing-masing kelompoknya itu tadi ada 5 mahasiswa, berarti 5 dikurang 1, kemudian dikurang 1. Berarti di sini 3 dikurang 1 berarti 2, kemudian 5 dikurang 1, 4, 4 dikali 3, 12, 12 dikurang 1, 11. Tadi 5 tadi di sini banyak per kelompoknya, banyak mahasiswa per kelompok ada 5 di kasus ini. 3 ini dibagi dalam bentuk 3 kelompok. Dengan menggunakan DB 2 dan 11, ini dilihat di tabel F, serta alfa 5%, didapat nilai F teoritis atau F tabel sebesar 3,98. Apa kriteria darinya tadi ini? Atau ini 9,8 ini diperoleh dari mana? Ini bisa dilihat tabel. Berarti di sini tadi 2 secara pembilang, kemudian 11 penyebut. Berarti yang tadi di sini 2 dan 9. Ini pembilang, ini penyebut. Berarti di sini kita lihat 3,98. Kalau yang di bawah ini itu untuk alfa 0,01, yang di atas untuk alfa 0,05. Sehingga diperolehlah F hitungnya 0,7, F tabelnya 3,98. Kriteria pengujiannya apa? H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Untuk kasus ini F hitung kurang dari F tabel. Berarti H0-nya diterima. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari analisis ini yaitu karena F rasio kurang dari F tabel atau 0,7 kurang dari 3,98, maka H0 ditolak. Atau H0 tidak ditolak atau diterima. Yang berarti bahwa setelah dikendalikan oleh covariable test awal, tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajarkan dengan metode inquiry, metode diskusi, dan metode PBL dalam penelitian ini. Gitu. Nah, di sini ada latihannya untuk memantapkan pengetahuannya yang telah dipelajari sebelumnya. Boleh dicoba latihan ini. Jadi di latihan ini dapat dicoba untuk 3 kasus juga di sini. Untuk 3 kasus. Sehingga nanti yang kurang jelas itu ditanyakan kembali di kolom komentarnya. Jadi di sini sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh layanan konseling terhadap hasil belajar siswa dengan menempatkan tes awal sebagai faktor kendali. Adapun rekapitulasi hasil penelitian sebagai berikut. Jadi peneliti ingin mengetahui pengaruh layanan konseling terhadap hasil belajar siswa, di mana tes awal itu dikendalikan. Di sini ada layanan konseling model A, layanan konseling model B, dan layanan konseling model C. Ini hasil tes awalnya, sampai di sini 6, di sini 6 juga nih, tertindih. Kemudian di sini 8, ini tes akhirnya. Tes awal ini 5. Ini juga selanjutnya ada 3 model. Jika peneliti tersebut ingin mengetahui apakah setelah dikendalikan oleh covariable tes awal X terhadap perbedaan hasil belajar antara siswa yang diberi layanan konseling model A, B, dan C tadi ini pada taraf signifikansi, nah ini alfanya 5%, maka buktikan hipotesis penelitian peneliti tersebut. Jadi peneliti ingin mengetahui apakah ada nggak perbedaan hasil belajar ini setelah adanya ketiga layanan konseling ini. Baik, pada kesempatan ini saya cukupkan sharing pengetahuan tentang analisis kovarian. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah statistik atau yang sedang menganalisis data yang berkaitan dengan analisis kovarian. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.